Shalom saudara, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan sangat baik bagi kita. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa, yang boleh tercurah atas kami semua. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melanjutkan dan melakukan segala kegiatan ibadah kami tahu kami butuh Tuhan, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, terlebih hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan, baik yang akan memimpin pujian, yang memainkan musik, yang mengoperasikan multimedia, sound system, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka di rumah mereka masing-masing, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau puji nama-Nya. Haleluya. Sebab hanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus.
nama Tuhan. Saat ini kita mau bersorak bagi namanya. Kita mau besarkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga.
saatnya kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebab kami perlukan Engkau di dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersamaku, kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah.
Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, kita masih tetap ada, ya, bisa bertemu walaupun online. Tetapi kita percaya bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kita, bahwa kita tetap dapat bisa beribadah, ya, untuk kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tetap menuntun langkah kehidupan kami, karena kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih tetap ada di depan kami, Engkau beracara dan Engkau memberkati dan Engkau memimpin langkah kehidupan kami. Walaupun keadaan kami saat ini Tuhan semakin sulit, ya, semakin banyak tantangan, tetapi kami percaya bahwa itu semua adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menyatakan bahwa Engkau ada di depan kami, dan Engkau yang mengerjakan semuanya, Engkau yang menyelesaikan semuanya, yang Engkau membukakan jalan bagi kami semua, dan kami percaya bahwa tangan Tuhanlah, yang kasih Tuhanlah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu depan kami untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, satu tema yang sekarang kita mau belajar bersama-sama. Ya, beberapa waktu lalu Pak Gembala sudah menyatakan kepada saya tentang, ya, bagaimana kita mengenal, ya, lebih dalam lagi tentang Roh Kudus, ya, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal Tuhan kita, yaitu Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mengusung satu tema, yaitu Roh Kudus yang diutus untuk mengubah. Ya, saudara-saudara, ya, tema yang mungkin dianggap seperti biasa. Tetapi kami percaya, saya pribadi percaya bahwa ini penting sekali dalam kehidupan kita, supaya kita mengetahui, ya, apa artinya, bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu bekerja, ya, untuk merubah seseorang. Mari kita akan buka sama-sama di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-7 sampai ke-15. Injil Yohanes, pasal 16, ayat ke-7 sampai yang ke-15. Berbunyi demikian, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Ya, ayat 13, ya, coba perhatikan di sini. "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menarik nih ya. Jika Yesus berkata adalah yang terbaik bagi kita, bahwa jika Dia pergi, Tuhan Yesus pergi, maka itu pasti karena ada sesuatu yang sangat-sangat berharga tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Inilah satu contoh dalam Kisah Para Rasul, ayatnya yang pasal pertama ayat ke-8, yang memberikan kita petunjuk sangat kuat nih. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, memberitahu orang-orang tentang aku di mana-mana, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, menarik ya. Dari kitab suci ini kita dapat mengumpulkan bagaimana satu konsep dasar, pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Dia mengutus kita sebagai saksi, memberi kita kekuatan untuk melakukannya secara efektif. Kita akan mencari tahu lebih banyak apa yang dilakukan Roh Kudus di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi mari kita coba selami. Ada satu buah yang saya lihat yang menggerakkan akan pemikiran saya, yaitu satu gambar. Dikatakan, don't say God is silent, atau don't say Holy Spirit is silent when your Bible is closed. Jadi saudara-saudara, apa artinya? Jangan berkata bahwa Roh Kudus atau Tuhan itu diam. Jikalau ternyata Alkitab kita ini tertutup. Saudara-saudara, ini menarik sekali bagaimana saya juga merasakan sekarang ini begitu banyak orang bertanya, khususnya orang-orang Kristen, bertanya dalam dirinya, bagaimana Tuhan berbicara dalam dirinya, bagaimana Tuhan bekerja, apakah Tuhan masih bekerja dalam dirinya, bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan, kok orang di sana, sebelah sana tuh ada yang bilang bahwa Tuhan berbicara sama saya. Tuhan, ternyata ada suara yang saya dengar. Apakah seperti itu Roh Kudus? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini menggambarkan bagaimana satu penekanan, bahwa Roh Kudus berbicara kepada seseorang tidak bisa jikalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab ini loh, yang sudah Tuhan berikan kepada kita supaya kita tahu bahwa Tuhan sendiri sudah menyatakan di dalam dunia ini ketika sebelum dia pergi, bahwa nanti akan ada roh kebenaran, yaitu roh penolong yang akan itu semua akan dinyatakan. Apa itu kebenaran, apa itu kita bisa ada kekuatan, kita bisa menjadi saksi dan sebagainya. Nanti kita akan coba. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara daripada kerjanya Roh Kudus. Saudara-saudara, menarik sekali. Ada banyak cara Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu apa? Saudara-saudara, ini penting. Tujuan itu yang sama itu adalah membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi saya ulangin ya, di dalam kehidupan orang Kristen begitu banyak Roh Kudus ini, cara Roh Kudus ini bekerja. Tetapi ini semua mempunyai satu tujuan, yaitu apa?
ya, membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan salah saudara-saudara. Ya, jikalau ya Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita percaya Roh Kudus itu ada, seharusnya ya tujuannya adalah kita semakin hari kita menyerupai Kristus. Dia bekerja di dalam diri orang percaya dengan memperbaharui akan segala pemikiran kita, ya, supaya apa? Supaya pemikiran kita itu serupa dengan Kristus. Hati kita juga serupa. Alur pikir kita juga serupa dengan Kristus. Dia melakukan ini dengan apa? Supaya dia akan mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Dan ya, mempertobatkan supaya kita dapat tahu bagaimana kesalahan-kesalahan kita, atau yaitu apa? Dosa-dosa kita. Menginsafkan, dikatakan menginsafkan akan dunia ini. Nah, orang yang berdosa, ya, menyatakan akan dosa-dosa, ya, dan menuntun kita kepada pertobatan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sangat-sangat luar biasa. Ini yang tidak ada di dalam ajaran agama-agama lain. Ini yang merupakan satu kunci dasar kita mengenal siapa Tuhan kita. Bagaimana keselamatan, bagaimana dosa yang kita ada dalam diri kita sudah sepenuhnya dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah sepenuhnya kita ditebus karena darah Kristus yang sudah mati, ya, yang menebus dosa kita. Dia yang tidak bercacat celah, dia yang tidak berdosa, sudah mati bagi kita. Dan ketika kita sudah ditebus, kita tidak dibiarkan sendirian, tetapi kita dituntun, kita diberi seorang penolong, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus yang dinyatakan oleh Kristus yang kita rasakan saat ini. Bukan karena pikiran kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu adalah pertolongan Roh Kudus, yaitu Allah ketiga, pribadi yang ketiga yang ada tinggal di dalam diri kita untuk dapat memimpin kehidupan kita menuju pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada ini ajaran, tidak ada ini iman, kepercayaan di dalam agama-agama lain. Inilah yang menyatakan keunikan akan iman Kristen, keunikan kepercayaan daripada kekristenan. Bagaimana kita mempunyai Allah yang luar biasa, di mana Allah Bapa yang sudah mengerjakan segala sesuatunya dari Alfa sampai kepada Omega, dari awal sampai akhir, dan di mana Allah itu turun ke dalam dunia karena dia sudah menciptakan manusia, dan ternyata manusia ingin melawan Allah, dan disitulah ada namanya dosa. Dan di sana Allah menyatakan bahwa Allah tidak bisa kompromi terhadap dosa. Tidak ada kompromi terhadap yang namanya kesalahan. Bagaimana manusia ingin menjadi serupa dengan Allah, ingin untuk melawan Allah, ingin untuk berkembang sendiri atau dalam pikiran sendiri dan akan kemampuannya sendiri. Dan disitulah dosa itu ada. Adam dan Hawa menjadi satu representatif kita, ya, wakil kita, di mana dia sudah jatuh ke dalam dosa sampai kita sekarang ini. Kita tahu bahwa hidup kita, ya, sebelum kita menerima Tuhan, hidup kita jatuh di dalam dosa, hidup dalam bergelimpangan dosa. Dan siapa yang bisa membebaskan kita? Diri kita? Tidak. Siapa yang bisa menebus dosa akan kesalahan kita? Kita sendiri? Tidak. Orang lain? Tidak. Orang tua kita juga tidak, saudara-saudara. Yang bisa menebus adalah ketika kita percaya 2000 tahun yang lalu Kristus sudah datang, ya, di mana Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara, ini konsep tentang anak ini harus benar-benar jelas. Ya, karena apa? Begitu banyak orang Kristen tidak bisa menjelaskan. Begitu banyak pertanyaan, kenapa Allah itu punya anak? Emang ibunya siapa?
Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat secara baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman yang keluar daripada Allah itu sendiri, ya, yang menjadi satu representatif daripada wakil Tuhan, wakil Allah yang harus turun ke dalam dunia. Disitulah yang keluar daripada diri Allah. Makanya dikatakan yaitu anak. Anak ini adalah sebagai kalimat atau kata yang menggambarkan siapa yang bisa keluar daripada Allah. Yaitu dirinya Allah itu sendiri. Ya, siapa yang mengorbankan dirinya itu? Yaitu dia adalah Allah, anak. Dan Allah sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan disitulah dinyatakan oleh Allah sendiri bahwa dia adalah representatif daripada Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan manusia. Bagaimana firman, ya kita lihat di dalam firman Tuhan, firman di dalam Yohanes, firman itu pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Siapa itu? Ya dirinya itu adalah Allah. Saudara-saudara, jangan kita pusing dengan konsep yang ada di luar sana, pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Mari kita kembali, mari kita belajar. Ya, kalau perlu kita belajar tentang kristologi. Bagaimana kristologi itu? Bagaimana itu menyatakan bagaimana iman kita terhadap Kristus yang benar-benar dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Ya, Allah yang harus menjelma menjadi manusia, harus sama seperti manusia. Karena ketika Allah tidak bisa sama atau tidak sama terhadap manusia, manusia tidak bisa dihapuskan atau dibayar atau digantikan. Karena yang bisa menggantikan manusia apakah hewan? You potong lembu, you potong hewan untuk mengorbankan korban bakaran. Apakah itu bisa menjadikan engkau lunas? Jiwa manusia itu lunas. Karena hewan tidak bisa, saudara-saudara. Yang bisa membayar lunas, menggantikan kita, itu adalah juga harus manusia. Dan disitulah Kristus yang kita imanin. Nah, ketika Kristus sudah menghapus dosa kita, ya, dia pada hari yang ketiga, ketika dia mati, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kalau dia cuma hanya manusia, dia tidak bisa bangkit. Ya, karena dia adalah Allah, sehingga dia sendiri mampu untuk menang daripada kematian. Disinilah juga, saudara-saudara, tidak ada konsep-konsep ini di dalam agama-agama kepercayaan lain. Apapun itu agamanya. Di mana Kristuslah yang kita percaya menjadi satu penjuru. Kita bisa diselamatkan. Karena Allah sendiri turun menjelma menjadi manusia. Menggantikan akan menanggung seluruh dosa kita. Dibawa dan kita ada di dalam neraka. Ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas, bangkit hari yang ketiga bersama dengan kita semua, bersama dengan Kristus untuk bangkit daripada alam maut dan dibayar lunas. Dan kita dibawa menjadi satu kemenangan. Dan ketika Kristus tahu bahwa begitu banyak orang Kristen, ya, yang dia tahu tugasnya itu sudah selesai di dalam dunia ini, ya, yang nantinya akan menghakimi nanti nih, dia akan datang lagi. Tetapi Kristus di sini bilang apa? Ya, lebih baik saya harus kembali, pergi dulu. Nanti akan kembali untuk menghakimi akan seluruh umat manusia. Dialah yang menjadi penghakim daripada seluruh manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini merupakan kepercayaan luar biasa yang menjadi dasar pondasi kita. Ketika Kristus pergi, tetapi dia tahu bahwa kita tidak bisa sendirian. Makanya diberikan penolong. Siapa itu? Ya Roh Kudus. Nah, disinilah pentingnya tema ini. Bagaimana Roh Kudus, kerja daripada Roh Kudus untuk menuntun orang-orang percaya. Sehingga kita di dalam kehidupan ini, kita dituntun, tetap dibimbing oleh Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kerjanya daripada Roh Kudus itu? Ya,
Dan disinilah saudara-saudara, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Ya, melalui pertobatan, ketika Roh Kudus menuntun kita sampai mengingatkan kita seluruh kebenaran dan menginsyafkan akan dosa dan juga akan menyatakan bagaimana kita menuju kepada pertobatan. Dialah yang akan menghapus apa yang kotor dalam diri kita, dan mengizinkan kita untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Nah, di mana saat kita membiarkan dia terus memelihara akan buah itu, kita tumbuh menjadi lebih menyerupai Yesus. Ini ada di mana? Ada di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23. Itu memberitahu kita bagaimana tentang buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, kontrol akan diri, dan itu semua dikerjakan oleh buah roh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, disinilah pentingnya bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, Roh Kudus juga bekerja di dalam diri kita melalui apa? Melalui firman ini. Melalui firman Tuhan. Dia menggunakan kitab, kuasa akan firman itu untuk meyakinkan untuk kita dan mempengaruhi, mengontrol akan cara pikirnya kita. Memperbarui akan pola pikir kita. Bagaimana kita mengerti, oh ternyata kita kenal Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak berkompromi, Tuhan yang pengen untuk kita benar-benar suci di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itu semua dikerjakan oleh Roh. Saudara-saudara, dia melakukan ini untuk membentuk kita, supaya menjadi orang-orang pilihannya, orang-orang saleh. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 menyatakan apa? Seluruh kitab suci diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar kita apa yang benar dan buat kita menyadari apa yang salah. Dan itu semua mengoreksi akan kita ketika kita salah dan mengajarkan kita untuk melakukan yang benar. Dan di situ Tuhan menggunakannya untuk apa? Mempersiapkan dan memperlengkapi akan umatnya untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Wah, luar biasa. Disinilah kaitan-kaitan itu tidak ada yang tumpang tindih. Di situ saling mengait, saling menguatkan. Dan disitulah kita tahu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya di sini mencatat ada 6. Bagaimana apa yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama yaitu Roh Kudus membuat kita semakin serupa dengan Kristus. The Holy Spirit make us more like Christ. Berarti apa ini, saudara-saudara? Disinilah Roh Kudus membuat kita serupa. Kita sudah tahu bahwa tujuan tadi pekerjaan Roh Kudus adalah membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Tetapi bagaimana Roh Kudus itu melakukannya? Ini adalah sebuah proses. Proses yang dikenal kalau di dalam bahasa teologi atau di bahasa orang-orang yang benar-benar belajar teologi, yaitu apa? Tentang sanctification atau pengudusan. Dan saudara-saudara, pengudusan itu adalah proses daripada Roh Kudus menanggalkan akan kebiasaan daripada orang-orang berdosa, yaitu kita, dan membawa kita kepada kekudusan. Disitulah Roh Kudus yang mengingatkan. Disitulah Roh Kudus yang menegur. Disitulah Roh Kudus yang mempertobatkan. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di dalam keadaan yang kudus, suci,
tak bercacat celah. Ya, jadi saudara-saudara, jangan dukakan roh. Jangan kita melawan, atau jangan kita tidak taat apa perkataan roh dalam kehidupan kita. Jikalau dikatakan, hai, ya jangan kau berdosa, jangan lakukan itu tidak baik, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita taat, supaya ya Roh Kudus ada di dalam diri kita, terus membimbing, supaya ya kita tetap ada di dalam kekudusan. Ya, disinilah proses yang namanya sanctification. Ya, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mengupas seluruh sifat-sifat dosa kita. Ya, seperti kalau kita ngupas bawang goreng tuh, ya, dikupas, kupas terus ya. Supaya apa? Supaya benar-benar murni. Ya, tidak bercacat. Ya, dan itulah yang tujuan menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi. The Holy Spirit give us power to witness. Ya, apa ini saudara-saudara? Seperti yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal pertama ayat ke-8. Roh Kudus memberi kuasa kepada orang-orang Kristen untuk menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Dia memberi kita keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi di mana kita biasanya takut atau malu. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, mendorong kita sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Disinilah kita mempunyai modal. Supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan ini kepada orang lain. Bersaksi tentang Kristus kepada orang lain yang kita kenal dan kita temui. Ya, yang ketiga, ya, Roh Kudus membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. The Holy Spirit guide us into all the truth. Ya, apa itu kebenaran? Saudara-saudara, satu gelar yang indah yang Yesus nyatakan ya untuk Roh Kudus ini, yaitu apa? Roh kebenaran. Wah, luar biasa. Coba lihat ya di dalam Yohanes 16 ayat ke-13 sebagai contoh. Bila Roh kebenaran datang, Ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berbicara sendiri, tetapi akan memberitahu kepada kita apa yang telah dia dengar. Dia akan memberitahumu tentang apa? Masa depan. Apa yang Yesus Kristus katakan kepada kita di sini adalah bahwa ketika kita memiliki yang namanya Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan membimbing, mengguide kita. Guidance ya, yang menyatakan, membimbing kita kepada arah yang harus kita tuju. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita dalam kebingungan, tetapi akan mengungkapkan akan kebenaran kepada kita. Dan dialah yang akan menerangi akan area-area gelap kita, ya, untuk memberi kita visi, ya, tujuan yang jelas, yaitu tujuan Allah, ya, God purpose terhadap hidup kita. Tujuan Allah kepada hidup kita tidak akan tidak terlaksana. Pasti terlaksana. Karena ini merupakan kehendak Tuhan. Karena ini merupakan penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita. Ya, dan kita harus menyatakan bahwa kita ada di dalam pernyataan Tuhan itu. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang membimbing hidup kita. Melalui Roh Kudus yang berbicara terus, membimbing, mengguide kita, membimbing kita ke dalam kebenaran. Yang keempat, saudara-saudara, di sini saya tulis Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa kita. The Holy Spirit convict us of sin. Karena Roh Kudus bekerja
untuk membuat kita sama seperti Kristus yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus mulai nih, ya kalau saya membahasakan itu, Roh Kudus itu mengetuk hati kita. Ya, ketika godaan itu datang, ya disitulah tanggung jawab kita untuk menanggapin akan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Pencobaan sendiri itu bukan dosa. Ya, tetapi ya Yesus dicobai, ya, tetapi dia tidak berdosa. Saudara-saudara, menyerah pada pencobaan itulah yang mendatangkan dosa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari ketika Kristus mengetok hati saudara, ya, mengingatkan akan seluruh akan keberadaan kita yang tidak beres, yang tidak benar, ya mari kita lihat dan kita kerjakan supaya apa? Supaya benar-benar Kristus dimuliakan dan Tuhan ya menjadikan kita supaya kita menang atas pencobaan itu. Yang kelima, Roh Kudus mengungkapkan firman Tuhan kepada kita. The Holy Spirit reveals God's words to us. Ketika Yesus berjalan di bumi, dia mengajar kemanapun dia pergi. Karena dia tidak ada di sini secara fisik. Tapi Roh Kudus sekarang telah mengambil peran itu. Dan dia melakukannya untuk mengungkapkan firman Allah kepada kita melalui Alkitab. Disinilah ya Alkitab itu sendiri dilengkapi. Ya supaya apa? Supaya dapat kita memakainya. Ya tetapi saudara-saudara ya kita memahami firman Tuhan, kita tidak mungkin memahami firman Tuhan tanpa ada Roh Kudus. Disinilah perannya. Ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Supaya apa? Supaya mengungkapkan akan kebenaran firman dalam hidup kita. Otak kita terbatas, pikiran kita terbatas. Ya, tetapi Roh Kudus yang membantu kita. Yang keenam, yang terakhir. Ya, Roh Kudus membawa kita lebih dekat dengan orang percaya lainnya. Ini penting sekali saudara-saudara. The Holy Spirit bring us closer to other believers. Maksudnya adalah apa? Ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul menggambarkan gereja mula-mula setelah menerima Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus Allah yang memberikan persatuan atau unity ya di dalam kehidupan orang percaya. Inilah kesatuan yang dibutuhkan. Ya, inilah sekarang saat-saat ini sangat-sangat dibutuhkan, yaitu apa? Bagian ini. Ingat saudara-saudara, ya ketika gereja mula-mula, ketika Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam kehidupan orang percaya, apa yang terjadi? Ya, ada unity, ada kesatuan, ya, ada kesepahaman, ada yang menyatukan, yaitu apa? Roh Kudus yang menimbulkan yang namanya kasih. Jika kita mendekat kepada Roh Kudus, Dia akan menempatkan cinta di hati kita untuk saudara dan saudari kita. Dan kita akan dipaksa, di-drive. Untuk apa? Nggak bisa nih kita kalau tidak bersatu. Ini adalah anak-anak Tuhan. Ini adalah saudara seiman. Inilah satu tubuh Kristus yang harus sama-sama untuk bersama-sama ya melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Saudara-saudara, disinilah pekerjaan-pekerjaan atau pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Apakah saudara-saudara bisa menyadari ya dan lebih lagi, mari kita kejar akan karunia-karunia Roh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita drive, Roh Kudus drive kepada kita, membimbing hidup kita, mempertobatkan kita, menyerupai kepada Kristus. Kita bisa bersaksi bersaksi untuk Tuhan, bersaksi kepada orang-orang lain, dan lebih lagi yang terakhir adalah apa? Kita dijadikan satu tubuh Kristus. Semakin ada Roh Kudus, kita menuruti kebenaran firman Tuhan, menuruti bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, semakin harusnya kita bisa mencintai satu dengan yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu
dan kasihlah sesamamu manusia. Terlebih lagi kita menjadi tubuh Kristus yang seharusnya sama-sama menopang dalam pelayanan, menopang di dalam segala hal, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Puji Tuhan, biarlah ini semua mendatangkan satu pembelajaran untuk kita, ya, tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Doa saya, ya, supaya kita, ya, hati kita, ya, benar-benar terbuka. Hati kita benar-benar minta pimpinan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menolong akan kehidupan orang percaya, khususnya gereja, ya, GGP yang ada di Cicurug. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dengan kesatuan jemaat, ya, dengan pelayanan yang menggebu-gebu untuk Tuhan. Disitulah Roh Kudus bekerja secara luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ini semua adalah bagian daripada cinta kasih Tuhan bagi kami. Berkati untuk kami semua yang sudah mendengar dimanapun berada, biarlah Tuhan menuntun menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, supaya menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan di mana Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, hidup orang-orang percaya, menuntun, menjadikan hidup kami yang benar-benar kudus, serupa dengan Kristus. Sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput kami tidak ada di dalam keadaan yang cacat, ya, sehingga kami sempurna sama seperti Tuhan. Dan itulah tujuan dalam kehidupan kami. Berkati untuk jemaat-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengar, dan biarlah Tuhan sendiri menuntun langkah hidup kami selanjutnya. Karena di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah ini? Puji Tuhan, ya. Saya yakin Tuhan selalu memberkati kita dalam ibadah-ibadah. Hari ini kita diberkati melalui pujian. Terlebih kita juga diberkati melalui firman Tuhan yang baru kita dengar. Biarlah semua rangkaian ibadah itu memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan menutup saudara ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, jemaat GGP, Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, yang selalu setia beribadah kepada Tuhan dan sabar untuk ibadah onsite. Tidak lama lagi kita akan onsite saudara. Terima kasih juga kepada para pemirsa, para penonton yang membuka channel YouTube ini untuk mendapatkan juga berkat-berkat yang sama bagi kita semua. Mari saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari silakan bergabung dengan channel kami setiap pagi, setiap minggu jam 7. Ada tayangan-tayangan ibadah, sehingga saudara boleh membukanya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga membagikannya kepada saudara-saudara seiman kita, sehingga mereka juga boleh diberkati. Percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diampuni dosamu dan saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Kepada seluruh jemaat yang akan menyalurkan dana-dananya, baik persepuluhan, baik kolekte, baik pembangunan, apapun, supaya pelayanan di GGP Elohim ini terus berjalan, silakan saudara mengirimkannya, mentransfernya kepada nomor rekening di bawah ini, dan Tuhan memberkati persembahan saudara, dan Tuhan melipat gandakan apa yang saudara taburkan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, khususnya di GGP Elohim ini. Terima kasih Tuhan, saudara.
Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kebaikan Tuhanlah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat semua rangkaian ibadah yang Tuhan boleh izinkan terjadi pada pagi hari ini. Kami diberkati melalui pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan seluruh rangkaian ibadah ini kami diberkati. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melakukan segala aktivitas kami, bahkan yang tetap di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati segala kegiatan kami hari ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini dalam ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau berusaha melakukannya bersama dengan Tuhan, setiap perintah-perintah-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,